Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama saya di kelas manajemen SDM. Kali ini kita akan mulai membahas materi awal pertemuan di dalam materi awal atau di dalam pertemuan kedua atau pekan kedua apabila kita merujuk kepada RPS yang telah dibuat. Kali ini untuk video tutorial kita akan membahas tentang pengertian dan tujuan manajemen SDM. Dengan cakupan pembahasan adalah yang pertama menjelaskan tentang perbedaan pengertian manajemen SDM dengan manajemen personalia. Karena seringkali ada yang mengungkapkan bahwa manajemen SDM itu adalah sama dengan manajemen personalia. Tetapi beberapa pakar atau bahkan banyak pakar menyatakan bahwa manajemen SDM itu berbeda dengan manajemen personalia. Yang kedua adalah menjelaskan tujuan manajemen SDM dan rangkaian-rangkaiannya. Pembahasan kali ini dimulai dengan makna manajemen SDM dengan manajemen personalia. Kita bandingkan secara maknawiah apa yang dimaksud dengan manajemen SDM dan apa yang dimaksud dengan manajemen personalia. Menurut Painter and Crane dalam Rahmawati tahun 2008 bahwa manajemen SDM yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan, prosedur, metode, dan program yang yang terkait dengan individu dalam sebuah organisasi. Jadi di sini ada proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Apabila kita melihat manajemen adalah POA dan C, atau biasa disebut POAC ya kalau kita, yaitu planning, organizing, actuating, and controlling. Dan controlling ini juga mencakup evaluasi. Terhadap apa? Terhadap kebijakan. Jadi kebijakan sumber daya manusia, prosedur, metode, dan program yang terkait dengan individu dalam sebuah organisasi. Dikatakan individu artinya adalah orang per orang, di mana orang per orang itu apabila kita kumpulkan menjadi satu kelompok, apabila kelompok dikumpulkan dengan kelompok menjadi satu jaringan kelompok, dan akhirnya menjadi sebuah populasi di dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan. Berbeda dengan manajemen SDM, manajemen personalia adalah menurut Dassler dalam Rahmawati tahun 2008, yaitu buku kita yang kita wajibkan, yaitu manajemen personalia adalah konsep dan teknik yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan aspek orang per orang atau personil dari suatu posisi manajemen mereka, termasuk perekrutan, seleksi, pelatihan, pemberian penghargaan, dan penilaian. Apabila kita melihat perbedaan itu, maka ditinjau dari dua aspek. Aspek pertama adalah aspek ruang lingkup kegiatan, di mana ruang lingkup kegiatan manajemen SDM adalah dikerjakan hanya dalam satu divisi atau divisi manajemen SDM itu sendiri. Jadi ruang lingkup manajemen SDM itu dikerjakan di dalam divisi manajemen SDM, tidak keluar dari divisi tersebut kecuali hanya sebatas koordinasi. Apabila manajemen personalia, maka dikerjakan pada berbagai bidang divisinya. Setiap divisi memiliki bidang personalianya masing-masing. Divisi pemasaran punya bidang personalia. Divisi keuangan punya bidang personalia. Divisi produksi operasi punya bidang personalia. Begitu pula dengan divisi SDM sendiri juga punya bidang personalianya. Sehingga di sini bisa dikatakan bahwa manajemen personalia itu bisa masuk kepada subdivisi, subdiv personalia pada masing-masing bidang manajemen. Adapun aspek
ruang lingkup penanganan atau tindakan secara real di lapangan, biasanya di perusahaan, ada kita meninjau manajemen SDM untuk ruang lingkup penanganan atau tindakannya adalah mulai dari merencanakan, planning, mengorganisasikan, organizing, melaksanakan, actuating, dan juga mengevaluasi atau evaluating atau controlling seluruh aspek yang menyangkut sumber daya manusia. Baik karyawan maupun orang-orang yang terkait untuk menjaga kehidupan perusahaan. Jadi aspeknya umum, aspeknya luas, mencangkup seluruh organisasi. Berarti kalau manajemen personalia adalah lebih bawah, lebih teknis daripada manajemen SDM. Kita lihat ruang lingkupnya, yaitu merencanakan, karena ini manajemen personalia, berarti ada kata-kata manajemen, tetap ada kata-kata merencanakan, planning, mengorganisasikan, organizing, melaksanakan actuating, dan evaluasi, evaluating atau controlling. Aspek personalia pada satu divisinya untuk kelangsungan gerak divisi tersebut. Jadi kalau manajemen SDM adalah satu perusahaan, orang per orang, individu per individu, kelompok per kelompok, dan jaringan kelompok pada satu perusahaan. Kalau manajemen personalia hanya dilihat dari individu per individu dan kelompok per kelompok dari satu divisi, jadi per divisi tersebut. Jadi manajemen personalia per divisi koordinasinya kepada manajemen manajer SDM. Nah, jadi ada satu divisi, kemudian ada cabang-cabang atau subdiv yang ditempatkan di masing-masing divisi. Kalau kita melihat faktor-faktornya, faktor-faktor yang mempengaruhi kompleksitas pengelolaan SDM. Jadi manajemen sumber daya manusia itu sederhana atau kompleksnya itu ditentukan dari beberapa faktor yang kita lihat bersama nanti, yaitu yang pertama adalah faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal terdiri dari lingkungan, perubahan teknologi, kompetisi global, perubahan ekonomi, dan lain sebagainya. Nanti bisa dilihat di buku saudara apa saja faktor eksternal yang biasanya mempengaruhi. Dan ini bisa saudara nanti teliti pada saat skripsi, di faktor-faktornya secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Kalau secara kuantitatif, berarti saudara harus melihat variabel per variabel ini. Kemudian secara internal adalah karyawan profesional, biaya kompensasi, kemudian konflik serikat kerja, dan juga manajemen. Kompleksitas pengelolaan manajemen ditinjau dari ini. Kalau kita lihat eksternal itu mempengaruhi pengelolaan SDM. Dengan indikator lingkungan, perubahan teknologi, kompetisi global, dan perubahan ekonomi. Semakin kompleks perubahan ekonomi, ya, semakin cepat perubahan ekonomi, maka eksternal ini otomatis semakin tinggi faktornya eksternalnya yang mempengaruhi pengelolaan SDM. Otomatis pengelolaan SDM harus semakin digenjot, harus semakin profesional lagi. Begitu juga sebaliknya, tatkala kita melihat internal, tatkala karyawannya itu semakin profesional, banyak profesional di sana, ya banyak lulusan sarjana, bahkan pasca sarjana, master, doktor, atau mungkin profesor-profesor juga bekerja di dalamnya, maka berbeda tatkala itu perusahaan itu karyawan-karyawannya adalah lulusan yang bukan profesional. Sehingga pengelolaan SDM yang karyawannya profesional, ini harus juga pengelolaannya lebih profesional daripada karyawan-karyawan yang bukan profesional. Misal mungkin buruh hanya dikerjakan, katakanlah misalkan UMKM gitu ya, UMKM membuat katakanlah penyamaan kulit gitu ya, penyamaan kulit. Di dalamnya mungkin profesionalnya hanya sedikit, yang banyak adalah buruh, mungkin SD saja tidak tamat gitu ya. Sehingga di sini pengelolaan SDM-nya ya kompleksitasnya sederhana, masih bisa diatasi. Tapi tatkala perusahaan itu sudah besar, atau mungkin perusahaan pariwisata tidak besar, tapi di sini sudah banyak profesional yang masuk. Ingat, kata profesional ini bukan ditinjau dari hanya segi pendidikan. Katakanlah misalkan dia lulusan SMP atau SMA, tetapi sudah pengalaman atau punya pengalaman mengelola bisnis pariwisata. Seperti Bu Susi misalnya,
Susi mungkin hanya lulusan SMP, tetapi beliau sudah profesional, dikatakan profesional, sudah pernah jadi menteri, sudah paham betul bagaimana cara pengelolaan bidang kelautan, bidang perikanan, bidang pariwisata, sehingga tatkala misalkan kita memperkerjakan beliau sebagai seorang profesional, walaupun kita mungkin hanya sebatas mengelola kantor wisata yang ya katakanlah tidak memiliki gedung megah berlantai 7, tidak hanya gedung satu lantai saja, tetapi kita memperkerjakan orang profesional, maka pengelolaan SDM-nya harus betul-betul kompleksitasnya harus betul-betul diperhatikan, semakin kompleks lagi, termasuk juga konflik. Nah, otomatis kalau tadi yang karyawan profesional masuknya ke biaya kompensasi ya, jadi masih ada korelasi. Tapi korelasi ini coba nanti dicek lagi tatkala saudara nanti penelitian skripsi, apakah betul karyawan profesional dengan biaya kompensasi itu berpengaruh terhadap kompleksitas pengelolaan SDM. Silahkan nanti bisa diuji coba, diteliti ya, topik masing-masing. Apakah ada pengaruh atau tidak gitu ya. Tapi kemudian kalau kita melihat gitu, untuk permasalahan internal, konflik serikat kerja lawan manajemen, apalagi ada omnibus law ya. Saat ini omnibus law sudah diterapkan untuk untuk karyawan yang baru masuk. Tatkala omnibus law itu diketok, UU Ciptaker ya, UU Cipta Kerja itu diketok palu oleh DPR sah, maka tanggal berapa itu saya lupa itu. Maka setelah tanggal itu, maka karyawan sudah terkena UU Ciptaker itu. Tetapi sebelum palu diketok, karyawan lama mendapatkan hak-haknya sesuai dengan sebelum UU Ciptaker diketok. Jadi ibaratnya UU lama. Nah, karena ini ada perbedaan antara karyawan lama dan karyawan baru. Karyawan baru ini mungkin juga kalau di fakta di lapangan mungkin ada yang kusak-kusuk gitu ya, ini kok beda sih, kita diperlakukan beda sama mereka. Adalah seperti itu, miskomunikasi. Kita pelajari di komunikasi bisnis atau komunikasi korporat, atau mungkin nanti di pendalaman lagi di etika dan macam-macam. Tapi ini biasanya kepada komunikasi korporat atau komunikasi bisnis ya. Ada miskomunikasi ya, mungkin penjelasan dari serikat pekerja yang kurang kompleks dan sebagainya, sehingga mempengaruhi karyawan. Tatkala karyawan tidak puas, maka ini bisa juga menimbulkan kusak-kusuk lagi, informasi kusak-kusuk ya, atau desas-desus yang ini juga bisa melemahkan perusahaan. Semakin konflik ini sudah mulai awal-awal timbul konflik, hoax, yaitu informasi yang destruktif gitu ya, yang bisa menghancurkan suatu perusahaan, hoax dan macam-macamnya. Tapi terkadang bukan hoax, terkadang itu betul apa yang terjadi, betul, masalah betul, dan itu didengar oleh karyawan, dan itu diketok tularkan beritanya itu oleh karyawan, bocor, akhirnya ini menjadi sebuah konflik tersendiri. Kalau hoax itu kan begini, fitnah itu kan begini, tidak terjadi, tetapi diisukan terjadi. Tapi terkadang untuk saat ini itu susah kita menyatakan apa itu informasi yang berupa fitnah atau tidak. Terkadang itu adalah betul-betul terjadi dan informasi sudah didengar oleh karyawan, tapi kemudian ditutupi, dialihkan informasinya, dikaburkan informasinya, agar karyawan itu menyatakan bahwa kamu itu menyebar hoax. Padahal itu betul. Apa yang disampaikan karyawan betul. Tetapi tatkala karyawan ingin menyampaikan, kamu menyampaikan hoax. Enggak, saya enggak menyampaikan hoax. Mana buktinya? Buktinya ini. Tetapi setelah itu bukti sah kredibel dari perusahaan menyatakan, ini saya punya sangkalan bagi kamu. Berarti kamu penyebar hoax. Nah, ini lama-lama menjadi konflik. Kalau sudah konfliknya seruat itu, maka mempengaruhi kompleksitas pengelolaan SDM. Terhambat betul sih. Ya, seperti negara kita saat ini terhambat karena banyaknya informasi. Seperti tadi, apakah itu memang murni hoax? Nggak ada, tapi kemudian difitnahkan macam-macam. Betul terjadi. Lalu kemudian sampai kepada masyarakat puas, kemudian ada penyangkalan-penyangkalan, kemudian yang memberitakan dianggap itu penyebar hoax, sehingga terjadi keruwetan sosial. Ini akhirnya
pembangunan di bidang MSDN pun juga terhambat. Bukan hanya masalah negara, masalah perusahaan, masalah lingkup terkecil juga sama. Keluarga mungkin apabila ada siap prasangka, ya kan, kemudian saling tuduh mencurigai, ini sudah merupakan awal-awal konflik. Maka tatkala ada konflik, semakin besar konfliknya, maka kompleksitas pengelolaannya harus semakin profesional lagi. Kalau nggak profesional, ya tunggu detik-detik kehancurannya gitu. Tunggu bertambah kompleks lagi, bertambah kompleks lagi. Jadi bagaimana menguraikannya? Menguraikannya yang ada dua prinsip kalau di dalam komunikasi bisnis, kita melenceng sedikit aja. Yang pertama adalah kejujuran, yang kedua adalah keterbukaan. Berbeda antara kejujuran dan keterbukaan. Kadang-kadang orang jujur tapi nggak terbuka. Apa itu yang dimaksud jujur tidak terbuka? Dia menyampaikan apa adanya, tetapi dia tidak menyampaikan seluruh informasi yang penting untuk disampaikan. Yang penting untuk disampaikan hanya dia sampaikan, katakanlah dari 100% hanya 5% atau 10%, sehingga terkesan terpotong. Ya tidak harus seluruhnya, karena nggak mungkin kita menyampaikan seluruh informasi, itu malah berbahaya gitu. Informasi yang penting untuk disampaikan, yaitu tidak disampaikan secara keseluruhan, ya, tapi dia menyampaikan sebenarnya. Yang kedua adalah tadi kejujuran, ya. Yang kedua ada keterbukaan. Ya, keterbukaan tadi ya itu kita sampaikan apa yang harus kita sampaikan. Sekarang yang pertama adalah krisis kejujuran. Banyak dari kita tidak mau mengakui kesalahan, apalagi di dalam hal pekerjaan. Mungkin takut karena demosi. Dan nanti kita akan membahas tentang demosi, ya. Lalu kemudian atau mungkin pemecatan atau mungkin pengurangan gaji dan sebagainya, sehingga terkesan kita main citra gitu. Kita salah tapi masih main citra. Tatkala main citra, akhirnya kita nuduh kambing hitam. Tatkala kita nuduh orang untuk kambing hitam, maka kita harus membuat bukti untuk menyangkal yang punya bukti otentik. Ya, maka dari itu kita buat peristiwa. Tatkala membuat peristiwa itu kita sebagai bukti, dan bukti itu adalah kita bikin sesuatu yang untuk menyangkal bukti mereka. Bahwa mereka tidak memiliki bukti, kitalah yang memiliki bukti yang benar. Maka kembali lagi, bahwasanya yang memiliki bukti yang sahih, memiliki bukti yang kuat, tanda kutip sahihnya ini adalah yang bukti sahih yang dimaksud bukan kebenaran, tetapi bukti sahih yang dimaksud adalah yang dipegang oleh lembaga formal. Kalau perusahaan, ya perusahaan yang formal. Nah, maka dari itu kejujuran ini harus dimulai dari para pemimpin, kemudian kepada rakyatnya, atau kalau perusahaan kepada para manajer, kemudian para karyawannya. Tatkala misalkan para manajer ini ternyata dia melakukan kebohongan yang terstruktur dan sistematis, maka karyawan yang tadinya jujur pun juga bagaimana caranya agar saling serang begitu. Masyarakat punya bukti otentik kalau manajer salah. Manajernya harus mengakui, selesai urusan. Tinggal kita bagaimana untuk mengatasinya gitu ya. Tetapi masalahnya adalah di dalam perusahaan terkadang kompleksitas ini macam-macam. Pernah ada satu perusahaan yang muncul, mencuat gitu ya, perusahaan jajanan anak-anak lah. Ya saya nggak sebutkan perusahaan, itu mencuat. Tapi begitu yang terjadi. Pihak karyawan merasa tidak puas dengan manajemen. Manajemennya manajemennya juga melihat, tahu kalau dirinya salah itu tahu, tetapi melihat karyawannya yang sudah mengupload ke publik, karena dia nggak tahu harus lapor ke siapa, ke serikat pekerja, nggak digubris, ke manajer atau jalurnya pun juga terasa di kamu ini kok bisa begini, udah kamu kerja gitu. Kemudian dia lapor kemana sekarang, tanda tanya. Akhirnya lapornya curhat ke Twitter gitu ya, atau mungkin ke Facebook, atau mungkin ke media sosial lain. Nah, begitu rame di media, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sama-sama mencari bukti. Pihak manajemen tahu, wah ini bisa bahaya ini untuk reputasi perusahaan. Akhirnya manajemen atau manajer buat peristiwa. Seakan peristiwa ini adalah benar dari manajemen. Kemudian di shooting, kemudian dilakukan upgrading dan upload ke media sosial. Ini loh, nggak benar itu yang dituduhkan. Yang betul kami
adalah memperhatikan karyawan. Kami memberikan hak-haknya, kami memberikan hak cuti, hak gaji, tunjangan sudah kami berikan. Tapi yang diberikan hanya beberapa orang. Mayoritas dari mereka sudah lapor. Itu bukti otentik mereka sebelum kejadian yang pertama. Nah, sebelum kejadian yang kedua, sorry. Yang kejadian pertama ini adalah betul. Karena pihak manajer tidak memperhatikan karyawan. Karyawannya protes kemana? Protes ke media sosial. Kemudian setelah itu adalah tatkala manajer tahu dia protes ke media sosial, akhirnya dia bikin seolah-olah manajer nggak salah. Akhirnya apa? Dia bikin peristiwa, beberapa karyawan yang dia itu dekat kepada pihak manajer diberikan fasilitas, diberikan sebuah hak-hak mereka dipenuhi dan sebagainya, kemudian disorting, diupload sebagai tandingan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya ya kalah. Yang membuat sebuah tandingan tadi, membuat sebuah berita tandingan untuk protes tadi, pihak manajer adalah pihak formal. Akhirnya orang menilai ya yang formal seperti ini kok. Berarti yang hoax adalah yang karyawannya. Makanya perusahaan itu tetap jalan dan tetap dikenang. Artinya produknya tetap diminati masyarakat karena memang permintaannya tinggi ya kan. Produknya juga lumayan unik dan enak gitu. Ya, karena mereka juga butuh uang juga ya. Jadi ibaratnya kasus itu meredam hari ini walaupun masih ada kusuk-kusuk. Kemudian sedikit menyimpang ya tadi untuk komunikasi bisnis karena ini terkait juga pengelolaan SDM. Jadi saya nggak tahu apakah pengelolaan SDM bagaimana. Yang jelas kasus itu menunjukkan bahwa pengelolaan SDM-nya penuh konflik sehingga pengelolaan SDM-nya sempat mengalami hambatan. Perkembangannya sampai sekarang juga kita belum tahu. Kemudian pengelolaan SDM juga dipengaruhi oleh visi dan misi. Visi dan misi juga turut membentuk kompleksitas pengelolaan SDM. Semakin tinggi visinya, maka kompleksitasnya juga harus semakin tinggi juga. Dan visi misi itu bisa dilihat ya, bisa diindikasikan oleh perencanaan di dalam perusahaan, perencanaan SDM, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga kontrol dan evaluasi. Maka kalau kita lihat kampus kita misalkan Indosakti, SCI Indosakti, bagaimana pengelolaan SDM-nya, kompleksitasnya bagaimana, maka kita melihat visi misi Indosakti. Visi misi Indosakti sudah efektif dan efisien enggak untuk dilaksanakan, maka bisa kita lihat planning, organizing, evaluating, dan controlling pada organisasi itu. Nah, dari faktor eksternal, internal, visi, dan misi, maka terbentuklah sebuah kompleksitas pengelolaan SDM yang menghasilkan. Nah, ini yang menghasilkan, artinya dia menghasilkan output, keluaran, keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif di dalam masing-masing individu ada dua bentuk yang bisa kita melihat, yaitu inovasi dan sikap karyawan. Inovasi diindikasikan atau indikatornya yang pertama adalah motivasi dan kemudian moral kerja. Kemudian untuk sikap karyawan, bagaimana indikatornya? Indikator adalah terhadap sikap. Ya, kita pelajari di etika bisnis. Ya, ada norma, sikap, moral. Kemudian itu yang nanti kita pelajari, sikap ini indikasinya apa saja. Nanti di mata kuliah etika bisnis. Saya sudah banyak menjelaskan tadi, silakan untuk dibaca penjelasan singkatnya. Nah, keunggulan kompetitif ini yang nantinya kembali lagi, arus balik, feedback lagi, mempengaruhi visi dan misi. Mempengaruhi pengelolaan SDM, timbul keunggulan kompetitif, mempengaruhi visi dan misi. Jadi seolah-olah kalau kita melihat variabel, faktor-faktor eksternal dan internal itu memoderasi visi dan misi terhadap pengelolaan SDM. Ya, tapi ini nanti kalau saudara penelitian bisa lah. Apakah ini memoderasi atau mengintervensi, nanti saudara bisa lakukan penelitian lebih lanjut gitu ya. Kalau untuk sederhananya seperti ini dulu ya. Baik. Ya, inilah teori. Kalau kita melihat teori di dalam bukunya
yang kita lihat tadi bukunya siapa, Rahmawati ya. Di dalam bukunya Rahmawati kita melihat seperti ini teorinya ya, hanya berupa tulisan-tulisan, tapi tatkala kita melihat menggambar satu bagian konstruk, nanti kita akan melihat bagaimana kompleksitas dari variabel-variabelnya. Maka untuk sederhananya seperti ini, apakah eksternal internal itu memoderasi atau mengintervensi, itu tergantung penelitian di objek masing-masing. Tapi kalau secara teori global ini dulu. Oke, peranan manajemen SDM, kalau kita lihat peranannya itu terdiri dari 3 aspek ya, dan juga terdiri dari 3 peranan. Yang pertama adalah peranan administrasi, yang kedua adalah peranan operasional, yang ketiga adalah peranan strategi. Di dalam aspek fokus, peranan administrasi itu adalah proses administrasi dan penyimpanan data-data. Jadi peranan manajemen SDM itu dia juga melakukan administrasi dan penyimpanan data. Di dalam kegiatan operasional, dia memberikan peranan mendukung kegiatan personalia. Nah, seperti tadi yang kita bahas ya. Jadi MSDM itu di atasnya personalia punya divisi, kemudian divisi MSDM punya subdivisi yang dimasukkan ke masing-masing divisinya. Ya koordinasinya ya ke situ. Kemudian fokus di dalam peranan strategi yaitu cakupan organisasi secara komprehensif di dalam merumuskan strategi ke depan terhadap sumber daya manusia. Kemudian adalah aspek waktu. Untuk administrasi peranan manajemen ini paling pendek, yaitu ada jangka pendek. Waktunya adalah kurang dari 1 tahun. Di bidang peranan operasional, aspek waktunya sangat aspek waktu menengah. 1-2 tahun. Yang panjang adalah peranan manajemen SDM di bidang strategi dengan aspek waktunya jangka panjang 2-5 tahun. Apa saja aspek kegiatannya? Yang administrasi, aspek kegiatannya itu adalah melakukan pengadministrasian dan juga mengelola program atau teknologi. Karena begini, kalau zaman dulu untuk proses administrasi itu betul-betul manusianya yang gerak. Seperti contohnya mengumpulkan berkas-berkas, mulai dari mengetik, mencetak, kemudian ngeplongi gitu ya, istilahnya ngeplongi. Kemudian masukkan ke stoner, setelah itu mengarsipkan. Ya. Nah, kalau sekarang tidak perlu hal itu dilaksanakan. Hal itu sekarang cukup dilaksanakan oleh komputer. Tetap walaupun ada komputer, tetap yang namanya fisik itu harus ada. Karena namanya komputer itu rawan, ya, ada virus, mungkin kerusakan jaringan atau kerusakan komponen, sehingga ketika kerusakan data hilang masih ada backup fisiknya. Tetapi ini tidak dilakukan oleh banyak orang. Ini hanya dilakukan oleh sedikit orang saja. Maka dari itu yang namanya pustakawan gitu ya, pustakawan itu tidak banyak-banyak. Sedikit dari mereka tetapi strategis. Kemudian adalah peranan operasional di dalam aspek kegiatan, yaitu mulailah memprogram perencanaan karyawan, perekrutan karyawan untuk mengisi jabatan yang kosong, mengelola program kompensasi, rekrutmen dan seleksi, program pelatihan dan mengatasi keluhan tenaga kerja. Operasional ini yang paling banyak. Ya, karena dia peranannya adalah SDM secara operasional, secara aplikatif di lapangan. Dan kalau secara strategi, strategi ini jangka panjang yaitu menganalisis problem tenaga kerja, melakukan program pengembangan dan komunikasi internal dan eksternal, dan restrukturisasi dan perampingan struktur organisasi. Biasanya kalau awal-awal terbentuk, mungkin ada divisi baru, ya itu biasanya di bawah divisi itu ada banyak lagi struktur organisasinya. Awal-awal mungkin semangat ya, tapi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kita evaluasi apakah struktur ini efektif atau tidak. Kalau tidak efektif maka dilakukan restrukturisasi, ya, restrukturisasi dan juga dilakukan perampingan. Ini penting.
Kemudian adalah model pelaksanaan manajemen SDM. Kita melihat modelnya, ya. Kalau kita melihat manajemen, pasti ada POAJ, Planning, Organizing, Actuating, and Controlling. Nah, di dalam model ini, mulai dari P sampai C, mulai dari planning sampai controlling atau evaluating, itu dibagi beberapa tahapan. Tahapan manajemen yang paling umum adalah input, proses, output. Planning and organizing dimasukkan ke dalam proses perencanaan. Jadi perencanaan itu masuk ke dalam tahapan planning and organizing. Dan proses input dan proses transformasi itu masuk di dalam proses actuating, pelaksanaan. Kemudian di dalam controlling atau evaluasi itu masuk ke dalam proses outputnya. Jadi kalau kita melihat manajemen itu ada POAJ, di mana POAJ itu pelaksanaannya ada input, proses, dan output. Nah, proses P-nya, planning, itu masuk ke dalam perencanaan, actuating, di dalam manajemen SDM, actuating, itu masuk ke dalam proses input dan transformasi, dan di dalam controlling, masuk ke dalam proses outputnya. Jadi, keluarannya apa, itu yang kita kendalikan dan kita evaluasi. Kita mulai dari planning, perencanaan dulu. Yang dimaksud perencanaan di sini adalah perencanaan sumber daya manusia. Desain dan analisis pekerjaan atau desain dan analisis jabatan, kemudian struktur organisasi. Jadi di sini planning dan organizing, mulai dari perencanaan, SDM, desain itu termasuk perencanaan, sudah mulai menggambar, ya, mensketsa, yaitu desain, analisis, dan pekerjaan serta jabatan, sudah mulai melakukan rapat-rapat. Baru kemudian disusunlah sebuah struktur organisasi, organizing. Kemudian masuk ke dalam proses input, mulai ke dalam proses actuating, pelaksanaan, yaitu yang pertama adalah input. Input di sini sudah mulai dalam tahap rekrutmen. Rekrutmen itu adalah kita memang membutuhkan seseorang yang menempati jabatan tertentu, maka di sini adalah ada prosesnya, yaitu sampai iklan tenaga kerja. Rekrut tenaga kerja mulai sampai iklan tenaga kerja, lalu kemudian pekerja masuk, kemudian ada proses seleksi. Tapi khusus di Rahmawati ini ada satu perbedaan, ya, yaitu memilah dan memilih kurikulum vitae, ya, kurikulum vitae, atau kalau kita lihat portofolio dari calon tenaga kerja itu masuk ke dalam rekrutmen, gitu ya. Masih masuk dalam rekrutmen. Tapi di beberapa sumber lain, kurikulum vitae, menyeleksi kurikulum vitae itu sudah masuk dalam seleksi. Tapi itu nanti secara teknis kita bahas. Oke, actuating proses input yaitu mulai dari rekrutmen, pelaksanaannya adalah rekrutmen, seleksi, dan pengangkatan. Ya, kemudian adalah sampai penempatan. Jadi tenaga kerja itu ditempatkan, sudah lulus seleksi, sudah seleksi akhir, kamu saya tempatkan. Tunggu SK aja. Kalau PNS itu rekrutmen itu adalah mulai iklan-iklan lowongan, ya, dibutuhkan PNS, tenaga, guru. Ya, kemudian dengan kriteria seperti ini, kemudian ada seleksi. Ya, ada TKD, ada TKB, ya, kemampuan dasar, kemampuan bidang, di mana teknis seleksinya harus pakai komputer, CAT, begini, macam-macam. Di TKB, SKB, ya, seleksi kemampuan bidang, nanti ada tes kemampuan bidang atau TKB, ya, itu ada. Mungkin kalau guru ya micro teaching, ya, atau mungkin wawancara atau apalah begitu, ya. Kemudian lulus, kemudian adalah pengangkatan. Pengangkatan di sini adalah sampai SK, kemudian setelah SK ditempatkan di yang kamu daftar katakanlah misalkan di Jawa Timur di Kota Malang kecamatan mana, kelurahan mana, SD mana, gitu. Nah, kemudian setelah itu ada proses transformasi, karena CPNS sudah dapat SK itu dia mulai bekerja tapi masih culun. Buat kita ngomongnya masih culun, masih apa yang harus saya lakukan, ya, tengok kanan, tengok kiri, ya. Maka senior ini memberikan sebuah proses transformasi, ya, dia nggak culun lagi, gitu, ya. Nah, apa itu? Yang pertama adalah transfer, promosi, dan demosi.
Nah, ini kalau misalkan, oh kira-kira dia nggak cocok ya di sini, ditaruh di bagian ini kok tengok-tengok, masih belum tahu kerjaannya, oke ya, ditransfer aja di, coba kamu cocok nggak kalau di bagian itu. Karena berbeda teori tes, TK, D, dan B, itu tentu hanya sebuah teori aja. Tapi begitu pelaksanaan lapangan, itu dia harus paham lapangan. Ya ternyata begitu dia ditempatkan nggak paham lapangan. Ya kan? Kan dia fresh graduate kan gitu. Kecuali kalau kalian yang sudah bekerja sudah paham. Makanya itu kalau perusahaan-perusahaan swasta biasanya mintanya adalah ada pengalaman kerja minim 1 tahun. Mana pengalaman kerja itu? Makanya kalau PPL ada kampus merdeka sekarang itu. Kampus merdeka itu adalah bagaimana mahasiswa itu juga sambil kuliah bisa sambil kerja, bisa sambil magang. Sehingga kalau sudah selesai magangnya sudah ada pengalaman kerja minim 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun gitu. Sehingga lulus tidak culun ya. Jadi nggak fresh graduate. Nah, maksud dari kampus merdeka itu seperti itu. Jadi begitu lulus sudah punya pengalaman pekerjaan. Nah, kalau kalian kan sudah rata-rata sudah bekerja. Jadi buat apa kampus merdeka? Kalian sudah diberikan kemerdekaan ya oleh bos kalian dan juga oleh Indosakti. Kamu kuliah ambil apa? Kelas malam, kelas karyawan atau kelas reguler kan gitu. Nah, kemudian setelah itu ada proses pelatihan. Dia ditempatkan di tempat yang betul, ada proses pelatihannya. Pelatihan ini adalah memberikan ya seperti seminar, workshop dan sebagainya. Nanti kita lihat ya. Kemudian proses pengembangan organisasi dan manajemen. Nah, karena ada banyak tenaga profesional yang tadi tanda kutipnya culun-culun itu sudah mulai paham gitu ya, sudah mulai ngerti tata caranya, sudah profesional, maka ini sudah mulai bisa berkembang organisasinya. Ibarat embrio itu sudah menjadi janin dan siap untuk dilahirkan menjadi satu divisi baru. Kalau perusahaan yang tumbuh ya. Karena kalau kita di manajemen strategi itu perusahaan itu atau organisasi itu adalah tahapan-tahapannya. Yaitu ada tahap born, akhiran, dan ada tahap upgrading gitu ya, naik atau pertumbuhan atau perkembangan. Kemudian ada tahap maturity, tahap kematangan ya. Kemudian ada tahap decline. Tahap decline itu adalah tahap sudah jenuh gitu. Dia sudah harus ada inovasi-inovasi. Kalau nggak ada inovasi dia turun terus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dunia perusahaannya maksudnya. Ya. Tapi tatkala ada inovasi dia akan bisa naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, bahkan semakin tinggi dan semakin tinggi. Jadi kalau kita pelajari di manajemen strategi ada grafik bagaimana grafik sederhana dan grafik kompleksnya. Kemudian adalah jaminan kerja dan kesehatan. Ada kompensasi. Ya, kompensasi ini juga penting kita lihat karena kompensasi itu ada gaji, ada upah, ada bonus. Lembur dari mana? Uang lembur dari bonus. Ya. Atau bisa juga jadi upah, tergantung ya. Uang lembur, katakanlah misalkan saudara lembur hari Sabtu libur, tapi kemudian saudara dipekerjakan di hari Sabtu, itu harus masuk uang lembur, juga termasuk kompensasi. Kemudian adalah pelayanan tenaga kerja. Pelayanan tenaga kerja adalah yang terkait dengan hak-hak mereka dan fasilitas kerja mereka. Termasuk adalah mulai AC. Orang bekerja di Jakarta di dalam satu gedung ruangan, nggak ada AC-nya. Gajinya 10 juta per bulan, tapi pengap. Nggak ada galon, nggak ada minuman, nggak ada galon. Nggak orang masa tahan gitu ya, walaupun gajinya 10 juta per bulan. Pelayanan tenaga kerja ini penting. Apa fasilitas fisiknya terhadap perhatian terhadap keluarganya, termasuk juga rekreasi. Sekarang musim pandemi, rekreasi bagaimana gitu. Ya tetaplah diajak jalan-jalan, tapi protokol kesehatan harus jalan juga. Kemudian adalah jaminan kerja dan kesehatan ini. Kadang-kadang kalau kerja itu di lapangan ada kecelakaan kerja, ya kan? Kesehatan sekarang di Indonesia ada namanya BPJS, BPJS ketenaga kerjaan. Berapa persen yang membiayai gitu ya.
Tapi ada juga yang BPJS tenaga kerja. Sekian persen perusahaan yang membiayai, sekian persen pribadi yang membiayai. Tapi gajinya dipotong. Ya sama saja. Sama saja individu itu yang bayar. Kan yang sekian persen dipotong gajinya untuk BPJS. Tapi yang sekian persen adalah gaji yang sudah dibagikan. Ya, sama saja ya kan. Maksudnya adalah kalau dibayarkan perusahaan, ya memang perusahaan itu ada anggaran untuk membiayai jaminan kesehatan mereka, tidak dengan memotong gaji mereka. Tapi praktek di lapangan seperti itu. Ya unsur psikologis, tapi secara unsur logisnya ya kalau memang prakteknya seperti itu sama saja lah, kita full, hanya saja masa administrasi aja dipecah gitu loh. Kalau alam ya, saya lihat beberapa prakteknya, beberapa perusahaan prakteknya demikian. Kemudian ya termasuk seperti ini. Masalah seperti ini adalah masalah tes swab, PCR swab, atau mungkin rapid antigen atau apalah gitu ya, yang mana untuk mendeteksi apakah karyawan ini terkena COVID-19 atau tidak, reaktif atau tidak. Kemudian juga termasuk bagaimana kalau positif COVID-19 dia harus karantina mandiri di rumah 14 hari. Perusahaan itu bagaimana menjamin kesehatan mereka? Karena beberapa perusahaan, beberapa orang curhat ke saya bahwa tes PCR aja suruh bayar sendiri gitu. Setelah ketahuan rapid positif, ya kamu harus tes PCR bayar sendiri. Kemudian setelah 14 hari dia harus karantina, perusahaan hanya memberikan sedikit uang. Itu pun juga suruh kerja. Bahkan ada yang mengatakan pada saya bahwasanya seseorang ini karantina mandiri 14 hari. Kerjanya di rumah. Tapi tiap 1 jam sekali harus absen. Ya, jadi sudah dalam kondisi sakit tapi masih ditekan. Ada hubungannya dengan produksi juga Pak. Kalau misalkan dia sakit, produksinya menurun kan bagaimana. Karena pertanyaannya apakah tidak ada yang backup gitu. Itu urusan manajemen produksi lah ya. Kita sekarang masih membahas manajemen SDM ya. Oke. Kemudian kegiatan hubungan kerja dengan pembentukan serikat kerja. Nah, ini juga pembentukan serikat kerja ini juga salah satu proses actuating, di mana actuating ini adalah proses transformasi. Dan proses outputnya yang kita kategorikan C atau controlling atau evaluatingnya adalah appraising, penilaian kinerja. Penilaian kinerja tenaga kerja. Kinerja adalah hasil kerja. Ya. Kemudian adalah produktivitas. Ini terkait dengan pensiun dan hak-hak pensiun. Karena usia produktif, kalau kita melihat perusahaan berapa tahun? 55 tahun ya. 55 tahun. Kalau dosen 60 tahun. Kalau profesor mungkin bisa 65 tahun dan perpanjang subsidiar mungkin bisa 70 tahun. Jadi kalau kita lihat orang tidak selamanya bisa produktif gitu. Setelah produktif, maka dia masih bisa bekerja. Tapi ada kalanya dia sakit. Ada kalanya dia sudah tua dan sudah pensiun. Maka tidak bisa langsung kamu pensiun, udah pensiun mungkin saja tidak. Harus dikasihkan itu pesangon atau uang pensiun. Kalau kita lihat sekarang pesangon, katakanlah pesangon berapa? 300 juta. 300 juta itu kalau bisa diinvestasikan. Tapi banyak dari orang yang investasi aja dia nggak paham. 300 juta buat beli rumah, buat beli mobil gitu. Ya kemudian dia dapat apa? Atau 300 juta, kemudian ada proses pelatihan produktivitas pasca pensiun. Mungkin perusahaan bisa melihat kalau dia diberikan pesangon katakanlah 300 juta, ini bisa untuk modal. Tapi orang terkadang modalnya untuk bisnis apa itu aja sudah bingung. Nah ini mungkin kalau dia profesional, perusahaan bisa melakukan kerjasama. Kamu bikin usaha apa, nanti saya kerjasama dengan kamu. Misalkan usaha mebel. Ya,
katakanlah yang memasok bahan bakunya, ya kan? Misalkan dia paham tentang perkayuannya, ya dia masuk kayunya atau bagaimana. Nah, selama ini kan tidak, selama ini hanya diberikan pesangon selesai. Atau kalau PNS diberikan uang pensiun bulanan. Ini pun rencananya juga mau dipesangonkan kan gitu. Tapi ada berita terbaru, ada yang pesangon adalah P3K, yang PNS adalah pensiun tetap. Ya, berita simpang siur begini harus dipastikan yang mana. Kalau memang di sini adalah ASN dibagi dua, P3K dan bukan PNS, maka di situ hak-haknya itu beda. Kalau P3K ada pesangon, PNS ada uang pensiun. Tapi selalu berubah ya terkadang informasi itu. Tapi kalau di swasta kebanyakan pesangon, ada uang pensiun. Dan itu sudah pensiun ya pensiun. Sehingga banyak dari mereka masa tua kasihan. Mereka bergantung pada anak, mereka bergantung pada saudara dan sebagainya. Kegiatan rutin manajemen SDM. Di sini kegiatan rutin manajemen SDM yang kita melihat tadi modelnya ini, ya model SDM ini tadi kita terjemahkan secara ringkas. Tadi kan kompleks ya, kita terjemahkan secara ringkas, di mana kegiatan rutin manajemen SDM, tatkala kita meringkas dari model pelaksanaan SDM hanya 5 kegiatan rutinnya itu. Yang pertama adalah rekrutmen, seleksi, pengembangan karyawan, pemeliharaan karyawan, dan pemberdayaan karyawan. Jadi model manajemen itu adalah model kompleksnya. Secara teori kompleksnya seperti ini, tapi ternyata secara praktiknya yang sehari-hari dirutinitaskan, tatkala itu diterjemahkan menjadi kegiatan rutin, ya 5 ini. Rekrutmen, seleksi, pengembangan karyawan, pemeliharaan karyawan, pemberdayaan karyawan. Ini. Ya, tes PNS saja setiap tahun ada gitu kan. Seleksinya ada terus, rekrutmen dan seleksi ini ada. Otomatis pengembangan, pemeliharaan, pemberdayaan itu ada terus. Di swasta juga demikian. Kalau swasta mungkin tergantung besar kecilnya perusahaan. BUMN contohnya, kalau BUMN juga dilihat kebutuhan mereka. PLN tidak tiap tahun melakukan rekrutmen, tidak. Tapi per wilayah mungkin dia melakukan rekrutmen dan seleksi. Tapi yang jelas pengembangan karyawan, pemeliharaan karyawan, pemberdayaan karyawan itu terus dilakukan di setiap lini organisasi maupun lini perusahaan, negeri maupun BUMN maupun swasta. Ya. Oke, itu mungkin penjelasan dari saya. Nanti kalau yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp boleh, nanti diskusi melalui Zoom juga boleh. Insya Allah pekan depan kita akan membahas materi lebih lanjut dan materinya akan semakin dalam lagi dan akan semakin insya Allah semakin unik lagi. Dukung dan terus doakan agar ilmu ini bermanfaat. Ya, kalau kepanjangan boleh lah, skip boleh. Tapi sayangnya kalau skip justru yang inti itu ya enggak terdengar gitu. Nah, dari itu ya sambil bawa catatan mana yang penting dituliskan ya. Gambar tadi hanya sebagai alat bantu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan mendatang, di video tutorial mendatang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.